Kenapa perempuan tua itu ganggu hidup aku aja ya? Pakai datang segala. Ganggu ketenangan hidup aku aja. Ujung-ujungnya pasti minta duit. Mau biaya berobat matanya. Bikin susah aja. Ini semua gara-gara kotak ini nih. Sekarang hidup aku jadi kacau. Gue buang deh. Ah! Papa? Pak? Kamu kenapa? Papa? Kenapa ruangannya jadi gelap kayak gini ya? Gelap apa? Ini terang benderang kayak gini. Kamu ngomong apa sih? Ini siapa? Kenapa aku nggak bisa melihat apa-apa? Kok semuanya gelap? Kenapa dengan mata aku? Kamu tuh ngomong apa sih? Mata aku! Pak? Gelap ini! Bu! Bu Sukma! Ada apa, Roy? Bu Sukma kemana, Pak? Dia nggak ada di kamarnya. Bu Sukma sudah pergi. Pergi? Pergi kemana, Pak? Tadi dia pamitan pulang. Pak, kenapa Papa biarin sih, Pak? Bu Sukma itu kan lagi sakit, Pak. Kasihan, Pak. Roy, Papa udah cegah. Bahkan Papa udah nawarkan untuk nganter dia. Tapi dia tetap ngotot mau pulang. Kasihan Bu Sukma, Pak. Dia sudah rela mendonorkan matanya untuk anaknya. Tapi dia malah disia-siakan anaknya. Astaga, tega sekali anaknya. Ibunya sudah korban begitu banyak, masih dibiarkan hidup susah. Aku juga nggak ngerti, Pak. Kita doakan aja, semoga Bu Sukma baik-baik aja. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa, Ren. Kayak ada Bu Sukma itu. Bu Sukma? Bu Sukma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Jarwo? Ibu baru pulang? Iya. Terus gimana, Bu? Tadi Ibu ketemu sama alamat rumahnya si Rudi? Alhamdulillah Nak Jarwo ketemu. Ya syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Nak Jarwo. Sama-sama, Bu. Terus kenapa Ibu udah pulang? Ya, Nak Rudi sibuk sekali. Bu Sukma, Ibu kan lagi sakit. Kok sampai hati si Rudi ngebiarin Ibu pulang sendirian? Saya yang minta sama Rudi tidak usah diantar. Saya bisa kan pulang sendiri karena Nak Rudi sebetulnya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Sesibuk-sibuk apapun si Rudi, harusnya dia mengutamakan Ibu. Ibu kan orang tuanya. Buktinya, saya kan bisa sekarang pulang sendiri. Nak Jarwo, Iya, Bu. saya istirahat dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Nat. Sama-sama. Bu Sukma. Bu Sukma. Astagfirullahaladzim. Bu. Kenapa aku nggak bisa melihat ya? Aku nggak mau hidup kayak gini! Pak, istighfar Pak, kamu tuh harus berdoa minta ampun sama Tuhan, bukannya malah marah-marah kayak gini. Tak ampun! Kamu pikir itu aku banyak dosa? Dosa aku apa? Ha? Mungkin kamu kena azab dari Tuhan karena kamu udah menyia-nyiakan ibu kamu sendiri. Aku jadi buta itu karena jatuh, bukan karena kena azab. Hari gini kamu masih percaya begitu-begituan? Hah? Gak logis kamu itu, tau nggak? Aku tuh cuma kasih tahu kamu Pak, kenapa sih kamu harus pakai marah-marah? Gak penting, aku nggak butuh semua itu. Aku sekarang minta kamu bawa aku ke dokter. Aku nggak mau buta, aku mau cepat sembuh. Iya Mas. Dokter, apa suami saya masih bisa melihat lagi? Secara fisik, kondisi mata suami ibu itu normal. Saya nggak bisa lihat apa-apa, dok. Kok dokter bisa bilang normal? Apaan maksud dokter? Pak, kamu tuh dengerin penjelasan dokter dulu. Maksud saya, Pak, tidak ada kelainan pada organ mata Bapak. Kalaupun Bapak mengalami kehilangan penglihatan karena jatuh, kemungkinan besar disebabkan oleh trauma karena benturan yang keras, sehingga menyebabkan syaraf mata Bapak terganggu. Oke. Jadi berapa lama lagi saya bisa melihat, dok? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Pak. Saya nggak mau itu, saya mau kepastian, dokter. Saya sendiri hanya seorang dokter, Pak, yang hanya bisa mengobati.
bukan menyembuhkan. Jadi yang bisa nyembuhin saya siapa? Tuhan, Pak. Bu Sukma, ibu segera berobat aja ya. Karena menurut Jarwo, kondisi ibu semakin menurun. Kalau gitu biar Jarwo antar ke rumah sakit ya, Bu. Nggak usah, Nak Jarwo. Ibu cuma kecapean. Kalau istirahatnya cukup juga, ibu sehat kembali. Lagi pula, kalau ibu ke dokter nanti malah disuruh opname. Emang kenapa, Bu, kalau di opname? Yang penting kan ibu bisa sehat kembali. Ibu khawatir Rudi pulang ke rumah ini, ibu tidak ada di rumah. Ma, kenapa sih Papa jahat? Lalu sayang, anak mama kok ngomongnya gitu? Soalnya Papa tega ngusir nenek, terus tinggalin nenek. Padahal nenek udah kasih mata buat Papa. Sayang, Papa tuh gak jahat. Kalau Papa nggak jahat, kenapa Papa nggak minta maaf sama nenek? Terus ngajak kita duduk di sini. Gini ya nak, mama kasih tahu. Mungkin sekarang Papa cuma lagi marah aja sama nenek. Tapi kita doain aja ya, semoga Papa cepat sadar dan mau minta maaf sama nenek. Ya nak? Iya, Ma. Pintar. Ya Allah, aku baru sadar selama ini mataku terbuka, tapi hati aku yang buta. Aku sudah menyakiti hati ibu aku dan memberi contoh buruk pada anakku. Bagaimana kalau nanti Galuh meniru sikapku dan membiarkan aku terlantar seperti yang aku lakukan pada ibu? Kamu lagi apa nak? Shh, jangan berisik. Ada apa sih? Mama lihat sendiri deh. Ya Allah. Alhamdulillah. Papa kamu udah mau sholat. Kayaknya Papa udah berubah deh. Papa nggak jadi anak nakal lagi. Ya Allah, terimalah tobat dan ampunan dari hamba. Hamba sudah terlalu banyak dosa menzalimi ibu hamba. Yang selama ini berkorban banyak buat hamba. Hamba berserah padamu ya Allah. Hamba pasrah jika kau ambil penglihatan hamba sebagai hukuman dan dosa-dosa yang hamba lakukan selama ini. Tapi hamba mohon, hamba mohon ya Allah, kasih hamba kesempatan untuk minta ampun dan minta maaf sama ibu hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Allah, hamba bisa lihat lagi. Aku udah bisa melihat lagi. Mama, Galuh, Papa udah bisa lihat. Papa bisa lihat lagi. Makasih ya kalian udah bikin Papa sadar. Ayo sekarang kita ke rumahnya Roy. Papa pengen tobat dan minta maaf sama ibu. Ayo kita berangkat ya.